Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini tanggal 23 Mei 2015 saya membuat video ini. Saya membuat video ini dengan alasan untuk menjawab banyak sekali pertanyaan di luar sana yang diajukan oleh saudara kita yang non-Kristen. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut saya coba cari di internet dan ternyata masih belum ada. Nah, pertanyaan yang pertama yang ingin saya jawab adalah yang ini. Pertama, yaitu mengapa ada terang tanpa matahari? Mengapa ada malam tanpa bulan dan bintang? Itu adalah pertanyaannya. Namun sebelum saya menjawabnya, perkenalkan, nama saya Erik. Nama lengkap saya adalah Ben-Oni Asyariel. Saudaraku, secara sains, secara ilmu pengetahuan, tidak mungkin ada terang tanpa matahari, tidak mungkin ada malam tanpa bulan dan bintang. Secara sains. Tetapi secara Bible mengatakan, mulai dari hari pertama sampai hari ketiga, itu tanpa matahari, bulan, dan bintang. Jadi terang bukanlah hasil dari matahari, bulan, dan bintang. Lalu terang ini dari mana? Lalu siang dan malam ini terjadi bagaimana? Itu yang perlu saya jawab, saudaraku. Nah, marilah kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 3. Mari buka Bible saudara. Saya bacakan. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ayat 4. Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ayat 5. Dan Elohim menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari pertama diciptakan terang. Dan hari keempat barulah Elohim menciptakan benda-benda penerang. Mari saya baca ayatnya di dalam Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Elohim, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kejadian 1 ayat 15 selanjutnya. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Ayat 16. Maka Elohim menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Ayat 17. Elohim menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Ayat 18. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 19. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Orang-orang non-Kristen, bahkan mungkin orang-orang Kristen, itu bertanya-tanya. Tapi saya jarang sekali menemukan orang Kristen yang bertanya tentang hal ini. Saya lebih banyak menemukan saudara-saudara non-Kristen yang memiliki pemikiran yang sangat kritis terhadap Bible. Saya tidak tahu apakah mereka mencari-cari kesalahan Bible, atau hanya ingin mencari tahu, atau memang ingin mencari kebenaran. Tapi jika saudara ingin mencari kebenaran, maka bukalah pikiran saudara. Saya akan menjawabnya. Namun sebelumnya bukan saya yang menjawabnya. Saya pun mendapatkan jawaban ini adalah dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan keterangan tentang hal ini. Pertanyaan ini bukan juga merupakan satu pertanyaan yang mudah bagi saya, sebab saya merenungnya cukup lama dan akhirnya Roh Kudus membukakannya.
Memang betul saudaraku, secara ilmu pengetahuan atau sains, seharusnya matahari lah yang menerangi bumi, sehingga disebut siang. Demikian juga, malam hari terjadi jika matahari tenggelam atau sebagian belahan bumi jika terkena cahaya matahari, maka dikatakan malam. Di saat malam hari biasanya ada bulan dan bintang-bintang. Namun Bible sangat berbeda dengan sains. Menjadi pertanyaan, kok bisa begitu? Apakah Bible milik Yahudi ini salah atau tidak? Saya menjawabnya sesuai dengan pernyataan Roh Kudus, saudaraku. Jawabannya, adanya siang karena Elohim datang. Saat Elohim datang, terang yang ia ciptakan itu bersama-sama dengan dia. Saat Elohim pergi meninggalkan bumi, terang itu mengikuti kemana Elohim pergi, dan bumi menjadi gelap. Wahyu 21 ayat 23. Di sana dikatakan demikian. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Elohim meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Jelas dikatakan kemuliaan Elohim menyinari kota itu, yaitu kota Yerusalem baru. Kota itu tidak memerlukan matahari, bulan, dan bintang, saudaraku. Sebab yang menyinarinya adalah kemuliaan Elohim sebagai terangnya. Jadi sumber terang itu awal mulanya berasal dari Elohim, kemuliaan Elohim, Di mana ada Elohim, di situ ada kemuliaannya. Kemuliaannya yang menghasilkan terang, dan terang itu datang dan pergi kemana Elohim pergi, bergerak. Kemuliaannya selalu bersama-samanya, dan kemuliaan itu menghasilkan terang. Terang inilah yang menjadi penerang bumi pada hari pertama sampai dengan hari keempat. Hari kelima barulah terang itu berasal dari matahari, bulan, dan bintang. Adanya siang karena Elohim datang, sebab kemuliaannya mengikuti Elohim. Adanya gelap karena Elohim pergi, dan kemuliaannya mengikuti kemana Elohim pergi. Menjadi pertanyaan, apakah ada ayat yang mengatakan bahwa Elohim datang ke bumi? Saya menjawabnya ada. Di dalam Kejadian 3 ayat 8. Demikian bunyinya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Elohim yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Yahweh Elohim di antara pohon-pohon dalam taman. Demikian berbunyi firman Tuhan tersebut. Jadi Yahweh Elohim datang pada waktu hari sejuk. Hari sejuk itu kapan? Pada pagi hari, saudaraku. Jadi sejak dari hari pertama, hari penciptaan, sampai kepada Adam jatuh dalam dosa, Yahweh Elohim masih datang secara teratur, secara rutin. Seperti ia menerbitkan matahari dan membuatnya menyinari bumi ini selalu tepat waktu. Jadi seperti itulah Yahweh Elohim datang dan meninggalkan bumi. Elohim masih datang dengan rutin ke bumi sampai Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Yahweh Elohim tidak pernah lagi ada bersama-sama dengan Adam. Ia telah kembali ke surga. Jadi jawabannya, sumber cahaya pada hari 1 sampai ke hari keempat itu adalah kemuliaan Elohim. Kemuliaan ini selalu mengikuti kemana Elohim pergi. Jadi jelas terang itu berasal dari kemuliaan Elohim, dan kemuliaan Elohim itu mengikuti kemana Elohim pergi, bukan berasal dari matahari, bulan, dan bintang. Matahari, bulan, dan bintang itu mendapatkan terang dari Yahweh Elohim. Jadi
Tidak masalah diciptakan pada hari keberapapun. Yang jelas Yahweh Elohim selalu datang, dan saat dia datang itu membuat bumi menjadi terang oleh cahaya kemuliaan yang keluar dari dirinya. Itulah yang membuat terang. Saat ia pergi, maka terang itu mengikuti dia kemana ia pergi dan meninggalkan bumi, dan bumi itu menjadi gelap. Kenapa menjadi gelap? Karena iblis telah dilemparkan ke bumi ini, sehingga bumi ini dikuasai oleh iblis, dan iblis adalah kegelapan itu. Jika saudara kurang yakin atau kurang puas dengan jawaban ini, saudara bisa mengirim ke email saya, yaitu eric77vera78@yahoo.co.id. Sekian jawaban saya atas pertanyaan ini. Saya akan menjawab pertanyaan berikutnya nanti. Ketemu lagi di video berikutnya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.